tengah kesibukan hidup yang sering membuat kita tertipu oleh gemerlap dunia, padahal semua itu hanyalah permainan, hiburan sesaat, hiasan yang tidak kekal, dan tempat manusia saling membanggakan diri dengan harta serta keturunan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Hadid ayat 20 hingga 23 bahwa kenikmatan dunia itu seperti tanaman yang awalnya hijau, lalu menguning dan akhirnya hancur begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita sadar bahwa apapun yang kita alami, baik kesenangan maupun musibah, sudah ditetapkan olehnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu terlalu senang dengan apa yang kita dapatkan dan tidak perlu terlalu sedih dengan apa yang kita kehilangan. Hidup di dunia ini hanya sementara. Tempat kita diuji untuk melihat siapa yang paling baik amal dan sikapnya. Lalu mengapa kita perlu diuji? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Hurriyah dan segenap para pemirsa Cahaya Hati iNews yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para ibu bapak hadirin jamaah yang insya Allah hadir dan kumpul kita pada siang hari ini dalam rangka thalabul ilmi melalui Cahaya Hati Indonesia. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya amin apa po? Amin pakai disuruh. Alhamdulillah, tema kita kali ini yaitu kehidupan dunia yang sementara. Bahwa dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini, Allah memberikan dua gambaran. Manusia ada yang minta kehidupannya baik di dunianya saja, dan ada minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Allah nyatakan faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada segolongan manusia minta kepada Allah kebaikan dunia aja. Maka Allah Maha Pengasih, semua yang ada di dunia ini makhluknya dikasih oleh Allah. Rezekinya masing-masing dan beda-beda. Macan rezekinya kambing, kambing rezekinya rumput, ayam rezekinya sisa besek kita. Kalau ada. Semua dikasih. Tikus rezekinya cacing, cacing rezekinya tanah. Ada yang minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada yang minta kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Maka idealisnya kita minta kebaikan dunia dan insya Allah kita pengen pula kebaikan di akhirat. Tetapi dunia adalah
cuma balagun ilal akhirah, jembatan untuk akhirat. Berarti kehidupan dunia ini sementara. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Allah nyatakan dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah bilang, ketahuilah olehmu bahwasanya kehidupan dunia ini adalah permainan dan sandiwara. Sandiwara dan permainan, permainan sandiwara. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Jangan terlena dengan dunia. Yang namanya main apa juga dibatasin, po. Main bola ada batas waktunya. Sepak bola 45 kali 2 dalam 2 babak. Waktu normal. Yang namanya pemain bola tahu waktu dibatasin. Yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema. Apal semua. Boleh ngapalin. Maka dia cari cara, cari taktik buat ngumpulin poin supaya golnya banyak, poin banyak, jadi pemenang. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Begitupun kita hidup di dunia dibatasin waktu. Ada yang 50, 60, 70 ya po. Ada yang baru brol udah enggak ada, koit. Ya kan, ya kan? Namanya sandiwara. Sandiwara itu kan sinetron. Sinetron ada batas waktunya. Ada sinetron yang kita udah hafal banget jalan ceritanya. Ya kan ya Pak, ujungnya ntar jadi keseksa dia yang tadinya kaya, duitnya banyak, ya po, hartanya banyak, yang akhirnya dia khilaf punya sekretaris cakep, jadi demenin, akhirnya dia kawin, habis duta diporotin, jadi orang susah, akhirnya dia bangkrut, naik mobil tabrakan jeger, jatuh, dibawa ke rumah sakit, ya bu ya, akhirnya yang bini tua nengokin, ada soundtracknya, ku menangis. Membayangkan. Apal bener Ustadz? Boleh ngapalin. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan urusan dunia, Ibu. Nih dunia ini apa sih? Harta, tahta, wanita. Semuanya itu akan sirna kok. Berapa banyak kita lihat Ibu, kejadian kemarin luar biasa. Rumah bagus, mobil bagus ya Bu. Tapi Allah kasih musibah, hilang lenyap segitu aja. Ya Allah, yang kanyut bukan hanya rumah, kayu. Udah bekas motong-motongin itu kayu. Yo, ada nomornya lagi Ustaz. Ada nomornya. Ada nomornya. Masya Allah. Kenapa dunia sekejap kok? Maka jangan sampai kita terlena dengan urusan dunia. Pak Ustadz, berarti kita harus urusan akhirat aja? Enggak. Islam mengajarkan fid dunya hasanah wa fil akhirati wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya Bu, cari itu semuanya kehidupan kita buat akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Yang namanya dunia kita kadang terlena. Jabatan kan Bu paling lama cuma 2 periode. Ya kan. Iya, itu belum termasuk kena KPK. Ya kan. Dikasih harta banyak, dunia, hubbu dunia, cinta harta. Wow, bahwa harta yang saya cari itu adalah hasil aku. Orang lain mah kecil semuanya. Yang paling kaya mah gua. Nggak nemu dah. Gua sih asal nunjuk juga rapi udah. Ya Bu, bangun masjid sono ya. Wah, itu masjid kalau bukan gua. Itu musola kalau bukan gua, itu majelis taklim kalau bukan gua, emang kalau bukan lu ngapa? Ya Bu, dunia hanya kehidupan sementara. Maka ini temanya jelas bahwa dunia itu adalah balagun ilal akhirah, jembatan buat akhirat, mazra'atul akhirah. Dunia bukanlah tujuan, namun ladang tempat bertanam. Ya Bu, ada kan lagunya?
Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Pesta pasti berakhir, pesta pasti. Makanya buka YouTube. Nggak tahu dia. Lagu siapa emang itu, Gay? Ya Allah, pakai wifi. Kalau nggak ada paketan wifi, wifi-nya mati Ustadz. Ya udah masih ada wa inah, wa ani. Ya Bu. Ini artinya apa? Allah telah menyinggung kita kok. Bahwa kita tinggal di dunia ini sementara. Kehidupan dunia itu fana. Yang kekal adalah akhir. Walal akhiratu khairu wa abqa. Ya Bu, kekal dan selamanya. Maka bagaimana sikap kita untuk tidak cinta dunia? Yuk, pertama kembalikan bahwa cinta alam itu untuk apa? Seperlunya. Cinta Allah sepenuhnya. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, insya Allah kita meninggalkan dunia ini dengan aman dan tenang. Ya Bu, kan sesuai kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa, ya kan? Ya kan, ya kan, ya kan? Lahir ke dunia kita dalam keadaan telanjang, benar Bu? Ada yang lahir langsung pakai pempes? Enggak ada, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan? Kenapa? Karena kita semua lahir ke dunia tidak bawa apa-apa. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Kita sadar bahwa kehidupan dunia ini sementara. Apa yang mesti kita renungi, kita siapkan dari sekarang adalah bekal. Jangan sampai semua kita cinta terlalu dunia, bekal akhirat kita lupakan. Dan akhirnya yang model begini, sa'idun fid dunya tetapi syaqiyun fil akhirah. Dia di dunia bahagia tapi di akhirat dia akan sengsara. Akhirat adalah negeri yang kekal. Maka yuk renungi ayat ini bahwa kehidupan dunia permainan dan sandiwara dan hanya bisa mengumpulkan harta, anak, kumpulin duit, harta semuanya. Maka itulah kita, semoga kita jangan sampai terlena dengan urusan dunia. Dunia fata morgana. Begitu kira-kira, ya kan? Karena udah ada kode harus duduk saya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Bu. Pak. Kita ketemu lagi di Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita udah dengerin kajian dari guru kita Kiai Haji Nur Fadilah atau akrab dipanggil Ustadz Tile. Cepet aja nyambernya ini mak-mak. Nggak bisa dikasih lagu langsung pada ngikut nyanyi semuanya. Luar biasa, Masya Allah. Tema kita kali ini adalah tentang kehidupan dunia yang sementara. Tadi sudah dibahas yaitu surah Al-Hadid, surah ke-57 ya. Ayatnya yang dibahas tadi ayat 20. Surah Al-Hadid surah 57 dari Al-Quran, ayatnya ayat ke-20 ya. Bahwa dunia ini hanya senda gurau, dunia ini hanya permainan ya. Bukan yang akan kita bawa ke akhirat hartanya, tapi amal yang dibawa ke akhirat. Kita akan lanjut lagi, tapi sebelumnya saya kasih kesempatan sama ibu-ibu, bapak-bapak yang mau nanya. Siapa ini yang mau nanya? Angkat tangannya, silakan, silakan. Silakan ibu, mana tadi yang mau nanya? Mana? Ya ibu silakan, boleh berdiri langsung, nama dan pertanyaannya apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Nama Tusih Dwi Aryani. siapa? Tusih. Tusin. Ya. Katanya keluar sudah bersih. Oh, Tusin. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Silakan Ibu. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sudah mulai terlalu cinta terhadap dunia? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Lucy. Tusi. Tusi keluar langsung bersih gitu. Ibu Tusi. Metu bersih. Oh, metu. Metu. Oh. Metu itu diem. Keluar. Metu diem. Metu aja loh, itu Betawi Ibu. Metu. Iya, 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 iya. Ibu Tusi, alhamdulillah. Bagaimana kalau saya ketahuan kalau sudah cinta terhadap dunia. Nah, ini kita ketahui melalui diri kita sendiri. Ciri-cirinya kalau orang sudah hubbu dunia, cinta dunia dan terlalu dunia yang dikedepankan, pertama ibadah kepada Allah sudah jauh. Kita sadari, ya Allah, selama ini siang malam nyari duit, ya Bu, berangkat gelap pulang gelap, kaya kagak utang numpuk, umpama duit banyak, harta banyak, sehingga lalai saya untuk melakukan ibadah. Baik ibadah kepada Allah, lalai saya meninggalkan sholat. Sering saya lalai kumpul di majelis ilmu. Sering saya lupakan Allah. Terasa tuh. Tapi begitu nikmat. Kenapa? Nikmatnya karena dia merasakan carilah duniamu, kerjalah duniamu, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Tetapi kalau sudah bekerja buat akhirat, seakan-akan kita besok mau mati. Berarti kalau lagi ngejar dunia, indah Bu, enak, nikmat, sehat terus, kagak ada sakitnya. Bener Bu? Orang-orang pada sakit, dia mah kagak. Pokoknya kayak Fir'aun dah, nggak pernah sakit. Ya, tetapi terasa ada sentuhan di hati kita. Oh, dikasih ujian sedikit baru ya Allah sadar di situ. Apa sadarnya? Ya Allah, mungkin saya sudah terlalu jauh, mungkin saya sudah terlalu jauh meninggalkan Allah, jarang ibadah. Baru terasa tuh kita itu benar-benar lagi demen buat ngejar dunia. Ya Bu, dunia mah nggak usah dikejar, kayak bayangan. Bayangan itu Bu dikejar ngikutin, kagak ya diem. Begitu makanya kita itu berprinsip supaya diberikan oleh Allah cukup. Cukup. Maksudnya? Ini kadang-kadang Bu, cukup kita itu kan enak. Kalau orang sudah merasa cukup, qanaah, apa yang kita pengen ada. Benar? Tuh, orang yang kaya itu orang yang selalu hidupnya merasa kurang. Tetapi orang yang miskin itu hidupnya selalu merasa kurang. Tapi orang kaya itu hidupnya selalu merasa puas. Kenapa? Karena dia sudah tidak bergantung lagi kepada Allah. Maka pentingnya kita bersyukur untuk urusan dunia. Allah akan tambahin lagi buat kita nikmat yang Allah kasih. Yang miskin itu selalu kurang. Yang kaya selalu merasa cukup. Kenapa? Karena kita pengennya cukup, qanaah, baru terasa. Mudah-mudahan kita jangan sampai lalai dari kehidupan dunia ini sehingga melupakan akhirat. Gitu kira-kira Bu. Kalau kita udah sadar seperti itu, kapan kita sadarnya kalau saya itu udah demen banget sama dunia? Itu karena sudah jauh dari Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah. Rizki yang kita punya, yang dikasih oleh Allah buat kita, itu merupakan adalah anugerah semata-mata pemberian Allah, bukan dari saya pribadi. Begitu Bu kira-kira. Butuh sih ya. Begitu kira-kira. Kalau belum puas silakan nyari kepuasan di luar. Oke. Insya Allah. Bisa aja. Ntar kita ngobrol.
Terima kasih banyak Ustaz. Bu Tusi, sudah jelas ya Bu ya? Bu, Pak, sudah jelas? Alhamdulillah. Jadi memang indikatornya kalau kita udah mulai lalai ibadah, ngerasa kurang terus, sama Allah jauh, berarti kita itu dia sensornya bunyi ya. Buru-buru deketin diri sama Allah. Insya Allah kita akan deket lagi dan bisa fokus lagi bahwa dunia ini bukan tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Dunia tempat untuk mencari bekal untuk akhirat. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.